Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton. Perkenalkan, aku Putri Andam Dewi yang akan menerangkan pengantar perpajakan, materi sumber penerimaan APBN, fungsi, dan asas pemungutan pajak. Langsung kita mulai ya. Yang pertama ada sumber penerimaan APBN. Merujuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, sumber pendapatan negara terdiri dari tiga hal, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Yang kali ini aku bahas adalah pajak. Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas negara. Tugas atau kewenangan pemungutan pajak ini dilimpahkan langsung oleh Kementerian Keuangan kepada DJP Indonesia. Terdapat dua jenis pajak nih, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak pusat sendiri, pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui DJP. Sementara untuk pajak daerah, wewenang pemungutannya diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait. Pajak pusat terdiri atas pajak penghasilan (PPh), yaitu pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Lalu ada pajak pertambahan nilai (PPN), yaitu pajak yang berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam lingkungan pabean. Lalu ada pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM), yaitu pajak yang dikonsumsi masyarakat tertentu atau masyarakat berpenghasilan tinggi. Lalu ada bea materai, yaitu penarikan pajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen. Terakhir ada pajak bumi dan bangunan (PBB), yaitu pajak yang diberlakukan untuk kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah atau bangunan. Sedangkan pajak daerah sendiri terdiri atas pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak. PNBP adalah pungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Wewenang dan tanggung jawab terkait pemungutan PNBP dilimpahkan kepada instansi pengelola PNBP yang terdiri atas kementerian atau lembaga dan kementerian yang berfungsi sebagai bendahara umum negara. Adapun yang termasuk objek PNBP adalah penerimaan sumber daya alam (SDA) mencakup penerimaan atas SDA minyak dan gas dan non-migas. Lalu kekayaan negara yang dipisahkan berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN. Lalu ada pendapatan Badan Layanan Umum, diperoleh dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang dan jasa hingga pelayanan administratif. Lalu ada PNBP lainnya, diperoleh dengan cara memanfaatkan barang milik negara. Selanjutnya ada hibah. Mengacu pada undang-undang, hibah disebut sebagai penerimaan negara, baik devisa atau devisa yang dirupiahkan. Jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali dan tidak perlu mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun jenis-jenis hibah ialah hibah terencana, dijalankan melalui mekanisme perencanaan dan dicatat dalam DRKH, Daftar Rencana Kegiatan Hibah. Lalu ada hibah langsung, disebut sebagai hibah non-DRKH, yaitu hibah yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme perencanaan. Lalu ada hibah KPPN, dilaksanakan di Bendahara Umum Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Lalu ada hibah tanpa melalui KPPN, adalah hibah yang kebalikan dari sebelumnya. Lalu ada hibah dalam negeri, berasal dari lembaga keuangan dan non-keuangan dalam negeri. Lalu ada hibah luar negeri, yaitu hibah yang diberikan oleh negara asing. Selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri ada 4, yaitu anggaran, regulasi, stabilitas, dan pemerataan. Yang pertama fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Lalu fungsi regulasi, pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.
Lalu ada fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Lalu ada fungsi pemerataan. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan mengeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada asas pemungutan pajak. Di Indonesia sendiri ada 7 asas yang berlaku, yaitu asas wilayah. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Lalu ada asas kebangsaan. Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Lalu ada asas sumber, diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Lalu ada asas umum, diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Lalu ada asas yuridis. Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang kemudian didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Lalu ada asas ekonomis, diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Lalu terakhir ada asas finansial, artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Baik, segitu saja materi dari aku. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom chat. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi.